Shalom, perkenalkan, nama saya Elis Kasih Magdalena Boromar Paul. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana sih khotbah topikal itu. Baik, di sini saya akan mempraktikkan khotbah yang berjenis topikal. Sebelum itu, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap kasih-Mu yang boleh kami rasakan pada saat ini, di mana Engkau masih memberkati kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan berkata-kata melalui firman-Mu. Mari Engkau berkati hamba, Engkau sucikan hamba, supaya hamba layak disebut anak-anak. Dalam kita memuliakan nama-Mu hari ini sudah sampai selama-lamanya. Amin. Baik, di sini saya akan berkhotbah dengan tema panggilan untuk melayani. Di sini yang terdapat dalam Alkitab Markus 10 ayat 45. Beginilah bunyi firman Tuhan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti kita sering mendengar kata melayani. Setiap kali kita mendengar kata melayani, mungkin di pikiran kita selalu tertuju pada pendeta, pengurus gereja, atau pelayan mimbar. Tapi hari ini saya mengingatkan kita semua, melayani bukan hanya tugas mereka, tetapi panggilan untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus sendiri yang adalah Tuhan dan Raja di atas segala raja, datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ia tidak hanya berbicara tentang pelayanan, tetapi menunjukkan dengan hidupnya. Ia menyentuh orang sakit, memberi orang makan yang lapar, menghibur yang berduka, bahkan memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau Yesus saja memilih jalan untuk melayani, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menolak pelayanan atau kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Di sini saya mengajak saudara-saudari sekalian untuk sama-sama belajar mengenai 3 poin penting tentang panggilan untuk melayani. Yang pertama, melayani adalah panggilan, bukan pilihan. Saudari-saudari yang terkasih, kita pasti sangat sering mendengar orang berkata seperti ini, "Saya belum siap melayani," atau "Itu bukan talenta saya belum siap." Bahkan banyak kata-kata yang saya tidak mampu untuk melayani. Tetapi kebenarannya adalah setiap orang percaya telah dipanggil untuk melayani. Dalam 1 Petrus 4 ayat 10 tertulis, "Layanilah seseorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus dari kasih karunia Allah." Yang artinya, setiap orang yang percaya kepada Kristus telah diberikan karunia khusus untuk dipakai melayani orang lain. Bukan karena terlalu muda, karena terlalu tua, karena terlalu lemah, bahkan sederhana, tetapi kita semua layak untuk melayani Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, coba bayangkan sebuah tubuh tanpa anggota seperti mata, tangan, pendengaran, dan yang lain-lain. Apakah dapat berfungsi dengan baik? Ya, jawabannya tentu tidak. Demikian juga tubuh Kristus, yaitu gereja. Setiap gereja mempunyai bagian pelayanan seperti melayani melewati doa syafaat, melayani tentang membawa firman Tuhan, melayani tentang membawa persembahan, bahkan sekalipun melayani sebagai penerima tamu. Walaupun banyak yang menganggap sepele tentang melayani seperti itu, tanpa disadari, itu sudah menjadi pelayan Tuhan yang sejati berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, melayani adalah ungkapan kasih. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus melayani bukan karena terpaksa, tetapi karena kasih. Yohanes 13 menceritakan bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya, termasuk kaki Yudas yang akan mengkhianatinya. Dia melakukannya dengan hati penuh kasih. Saudari-saudari yang terkasih, ketika kita melayani orang lain, kita sebenarnya sedang berkata dalam diri kita sendiri, "Aku mengasihi Tuhan, dan karena itu aku mengasihi sesama." Pelayanan sejati lahir dari yang telah terlebih dahulu disentuh oleh kasih Allah. Kasih itu mendorong kita untuk keluar dari zona nyaman, rela berkorban waktu, tenaga, bahkan kenyamanan pribadi. Demi apa? Demi kemuliaan Tuhan. Saudari-saudari yang terkasih, pelayanan tidak mendapat penghargaan, kadang juga disalahpahami, tetapi disitulah nilai sejatinya. Kita melayani bukan untuk dilihat orang,
melainkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Poin yang ketiga, melayani adalah cara hidup yang memuliakan Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 1 berkata, "Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Saudara-saudari yang terkasih, melayani bukan hanya kegiatan di gereja setiap hari Minggu, tetapi gaya hidup setiap hari. Ketika kita mengasihi keluarga dengan tulus, bekerja dengan jujur, menolong yang membutuhkan, mengampuni orang yang bersalah, semua adalah bentuk pelayanan. Ketika kita hidup untuk menyalurkan kasih Tuhan, saat itulah kita sedang memuliakan Tuhan. Tuhan tidak menilai seberapa besar pelayanan kita, tetapi seberapa besar hati kita untuk melayani Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus memberikan nyawanya bukan sekedar menunjukkan kasih, tetapi untuk menyelamatkan kita. Maka kalau kita berkata bahwa kita mengikut Yesus, berarti kita juga harus siap untuk melayani Yesus seperti Yesus melayani kita. Mari kita renungkan sejenak, apakah kita sudah benar-benar menjawab panggilan Tuhan untuk melayani? Apakah kita masih menunggu kesempatan besar? Dalam Tuhan sudah menyiapkan pelayanan kecil untuk pribadi kita. Sudah seberapa siapkah kita melayani dengan kasih atau hanya karena kewajiban? Coba kita renungkan dalam hati kita. Mari kita biarlah Roh Kudus yang mengajari kita untuk menjawab pertanyaan, seberapa besar aku melayani Engkau Tuhan? Ajak aku untuk melayani Engkau, biarlah hidupku berkenan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna untuk melayani, tetapi orang yang bersedia. Tuhan tidak mencari orang yang kuat, tetapi orang yang tepat. Seperti Nabi Yesaya yang berkata, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Kiranya jawaban Yesaya ini menjadi jawaban kita juga hari ini, di mana kita memutuskan, di mana kita mengekalkan dalam diri kita bahwa aku hari ini siap melayani Engkau Tuhan. Baik itu dalam hal kecil seperti memberikan senyuman kepada orang lain, itu adalah sebuah pelayanan dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dunia ini membutuhkan lebih banyak orang yang melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Keluarga kita, gereja kita, lingkungan kita, semuanya menghadirkan anak-anak Tuhan yang mau turun tangan, bahkan hanya berbicara tetapi tidak bertindak. Mari kita melayani dengan hati yang tulus. Kita menyadari bahwa Tuhan, Engkau melayani aku, maka pakai aku untuk melayani orang lain. Biarlah kita semua memiliki hati seperti Yesus Kristus, yang dimana hati yang rela melayani, hati yang mengasihi tanpa pamrih, hati yang mau menjadi saluran berkat. Mari kita datang kepada Tuhan dengan berkata, "Tuhan, pakailah aku, jadikan aku pelayanmu yang setia. Biarlah melalui pelayanan yang telah aku perbuat, agar hidupku menjadi memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan dengan hal-hal kecil yang mungkin tidak bernilai bagi manusia, itu bernilai di mata Tuhan. Marilah Tuhan, Engkau pakai hidupku untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Biarlah melalui diriku, banyak orang yang merasakan bahwa Tuhan itu ada. Melalui diriku, orang merasakan bahwa mereka mendapatkan berkat melalui Tuhan. Mari, di sini saya mengajak teman-teman, mari kita kerahkan hati kita untuk setia melayani Tuhan, baik dalam perkara kecil maupun perkara besar. Seperti firman Tuhan berkata, Tuhan mempercayakan engkau dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan juga mempercayakan engkau dalam perkara besar. Karena Tuhan percaya dalam setiap kehidupan setiap orang yang mau melayaninya, Dia memberikan berkat, Dia memberikan talenta. Dengan talenta itu kita dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Seperti firman Tuhan juga berkata, banyak yang terpanggil, tetapi hanya sedikit yang terpilih. Sedikit apa? Ya sedikit terpilih untuk melayani Tuhan. Kadang banyak kita merasa, aku melayani Tuhan itu hanya sebuah formalitas, sebuah rutinitas saja. Baik, mungkin sekedar itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata salah, saya mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk setiap kasih-Mu yang boleh kami rasakan setiap kehidupan kami. Engkau memberkati kami. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu. Yang Engkau memberkati firman-Mu Tuhan, Engkau yang berlaku
firman-Mu itu dapat bertumbuh, berbuah dan berkat dalam setiap kehidupan kami. Ajarai kami untuk menjadi pelaku dalam firman Tuhan, bukan sebagai pendengar saja.